Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kita sempat menghembus lebih cepat lebih bagus karena saya kira hari ini banyak para pemimpin kita yang banyak kegiatan ya. Di antaranya Imam besar kita baru saja insyaallah melaksanakan sekali pada bagian Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pembina Yayasan Tauhid sekaligus pembina Gerakan Cinta Masjid Ustaz Ahmad Badruddin SAG MAG. Yang kami hormati Bapak Dr. Anda Suryana Yusuf, Bapak Camat Bojongsari kita. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Bojongsari, Komisaris Polisi Bapak Fauzan Tohari yang telah ini diwakili oleh Bapak Kapolsek AKP Selamat. Yang kami hormati Ketua DNI Kelurahan Sebuah Bapak Ustadz Baru. Yang kami hormati Ketua RMI Kecamatan Bojongsari Jadi Jalaluddin. Yang kami hormati Kepala KUA Bojongsari Bapak Haji Syaiful Mila MAG. Yang kami hormati Ketua RMI Bojongsari Bapak Haji Dasuki. Ketua Yayasan Masjid Nur Ilahi Ustadz Zainal Fatah. Ketua Pembina Yayasan Masjid Nur Ilahi Bapak Dr. Nur Arifin MPD. Bapak Ustadz Asad Kamaluddin MAG, mohon maaf Dr. Nirba disebut. Yang kami hormati Imam besar kita Bapak Ustadz Nana Sumarna LC. Adanya belum selesai. Oh, ya, tentunya Ketua Majelis Taklim Ibu MTN Ilahi Ibu Leila Nur Arifin dan semuanya yang hadir partinya tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengenai rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Uhayyul jami'an bi tahiyyatil Islam tahiyyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim wa subhanallahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syahid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, ya insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di penghujung tahun 2025 di Masjid Nur Ilahi pada kegiatan Gerakan Cinta Masjid Subuh Keliling edisi 196. Dan semoga pertemuan kita pada pagi hari memberikan keberkahan bagi kita semua di tempat ini dan tentunya lingkungan di mana tempat kita berada, menjauhkan apa yang selama ini belakangan menimpa sebagian besar saudara-saudara kita, menolak bala musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita salawat wassalam manusia yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaat bersama Bapak-bapak sekalian agar kegiatan subuh ini
bermakna dan memuliakan Allah, maka pada sama-sama kita bacakan Quran surat Al-Fatihah untuk kebaikan dan keberkahan negeri kita, khususnya keluarga besar jamaah subuh keliling. Dan tentunya Al-Fatihah kita jadikan untuk para sesepuh kita, ini sepuh kita, keluarga kita yang telah berpulang mendahului kita. Semoga Allah menerima segala amal ibadah mereka. Lahirnya sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, menghormati waktu kita untuk agenda pada pagi ini, izinkan saya sedikit membaca dengan cepat. Insyaallah ada beberapa sebutan disebutkan di antaranya dari Yayasan DKM Masjid Al-Lahi. Yang selanjutnya sebutan dari Ketua DRI sekaligus Ketua RP Kecamatan Bojongsari. Selanjutnya ada sebutan dari Bapak Camat kita dan sambutan dari Bapak Kepala Kota Kecamatan Bojongsari, dan dilanjutkan dengan tausiah dan doa oleh guru kita, Ustaz kita Haji Ahmad Badrudin SHGMM. Untuk itu kesempatan pertama kami berikan kepada Tuan Guru Ustaz Zainal Fatah selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Lahi. Pada beliau fadhil masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Masjid Nur Ilahi mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh saudara-saudara kami di Kelurahan Serua untuk melaksanakan agenda subuh keliling ke-190. Shalawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat beliau dan telah mendapatkan syafaat di hari yang kita sangat membutuhkan kelak. Izinkan sebelum saya membuka, saya ingin sampaikan pantun dulu untuk menyambut kedatangan para tamu-tamu yang mulia di Masjid Nur Ilahi. Dari Harmoni ke Bojongsari, mandi pagi Sabtu pagi. Selamat datang di Masjid Nur Ilahi. Jemaah sulit mudah-mudahan diberkahi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Akhirul Kiram Al-Haji Al-Ustadzuna Haji Badrudin Esagi selaku Ketua Dewan Pembina Masjid Nur Ilahi, Yayasan Nur Ilahi. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Camat Bojongsari Dr. Adas Surya Yusuf. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri hadir di Masjid Nur Ilahi. Selamat datang Pak Camat. Yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua GCM Akhirnya beliau Ustaz Bahrul. Yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua MUI Bojongsari Al-Muharram Haji Jalaluddin. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Kapolsek yang dalam hal ini pagi hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Kapolsek AKP. Selamat datang Bapak-bapak sekalian di Masjid Nur Ilahi. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh jemaah
subuh Masjid Nur Ilahi Jemaah Sulit Kelurahan Sua pada pagi hari ini, serta para tuan guru, para mas saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan agenda sulit ke-196. Insya Allah nanti kita akan dengarkan bersama-sama tausiah dan mungkin arahan-arahan, informasi-informasi penting akan disampaikan oleh para tokoh kita di sebuah pojok sari ini, dan juga tausiah akan disampaikan nanti oleh Ustadz Badruddin. Mudah-mudahan para jemaah dapat betah di masjid ini. Mohon doanya juga untuk Masjid Nur Ilahi, karena kami saat ini masih terus di dalam pengembangan dan pembangunan Masjid Nur Ilahi. Mohon maaf apabila dalam penyambutan kami kiranya terdapat kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan acara ini dapat mempererat persaudaraan di antara kita sesama pencinta masjid, pencinta sholat subuh berjamaah. Kiranya tidak berpanjang kata karena waktu yang sangat terbatas. Kami sangat berterima kasih atas kedatangan seluruh jamaah di masjid kami. Terima kasih juga kepada panitia sulit yang telah berkoordinasi dengan kami sebelumnya sehingga acara ini dapat berlangsung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat kepada kita sekalian, khususnya dan kepada Kelurahan Sua serta Kecamatan Wonosari pada umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, sebelum kita lanjut, mohon izin dengan segala nanti boleh maju kurang lebih 2 set karena masih banyak saudara-saudara mungkin sedang berdiri. Yang di luar ruang utama cuma dapat teh doang Pak, nggak ada sarapan. Makanya masuk dah. Silakan Bapak-bapak, di dalam ruang masih kerasa Pak. Itu Bapak-bapak yang di dalam kaca, monggo Pak, silakan masuk Pak. Ya, biar ini nanti ada pasangan dia jawab sama pasangan sekalian dari yang nggak ada di dalam nggak mulai katanya nanti Bapak. Ya, izinkan saya menyapa guru kita Ustaz Cecep Setiawan MAD, selamat datang Ustaz. Dan mungkin ada Ustaz-Ustaz kita seperti yang ada di bawah, ada Maya dan ada Mas Surah yang alhamdulillah pagi ini telah bangun lebih awal untuk menyediakan sarapan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak-bapak sekalian, di sebelah sisi kanan kami atau di sebelah kiri Bapak-bapak masih ada ruang kosong. Silakan diisi. Ya, masih ada berapa lagi kira-kira sekalian? 1000 orang lagi saja. Baik, Bapak-bapak, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua Gerakan Cinta Masjid Sua, Ustaz Bahrul. Kepada beliau ya, beliau sekaligus mewakili ketua ketua jadi Kecamatan Pojok Sari. Pada saat itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqum minkum man yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan inna ma ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rabbi sahri wa sirri amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkesempatan pagi di tempat yang mulia ini kita masih senantiasa
musibah yang saat ini sangat luar biasa di Padang, di Tapanuli dan 3 provinsi lainnya, yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan sabaran buat mereka juga. Ini menjadikan ibrah buat kita, mudah-mudahan lebih istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang kita hormati bersama-sama. Ini luar biasa banyak para jalan. Mudah-mudahan kalau sudah semua ya agak mudah namanya. Khusus ini pimpinan pemerintahan kita, kepala kecamatan Bapak Ustaz Dr. Andes Suryana Yusuf. Alhamdulillah sekian kali beliau hadir di subuh keliling tingkat kelurahan Seruan. Saat ini kebetulan gabungan daripada subuh keliling tingkat kecamatan yang diinisiasi oleh UI Kecamatan Bojong Sari dan dari Kecamatan Bojong Sari. Guru-guru kita khusus Abdullah Ustaz Haji Ahmad Baru SKM. Alhamdulillah yang dari jauh dari tengah kota Margonda, ini guru kita Abdullah Dr. Haji Saiful Milah MA. Beliau katanya ini nggak usah tidur dah. Alhamdulillah nyampe ya, jauh. Terima kasih. Ini ada Ustaz Dr. Asep Kamaludin Nasir SKM. Ada Tadi Imam Ustaz Anas Suryana LC, Ketua, saya baru ketemu Ketua DKM Pak Ketua Mekah ya, Ustaz Zainal Fatah. Alhamdulillah juga ini para pengurus Yayasan Nurul Ilahi Bapak Dr. Sarifin Nur Arifin beserta jajarannya. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu perwakilan dari Kapolsek. Sedianya Pak Kapolsek, Pak Nopo Ojen Tohari SH hadir ya, Pak Bimas, Bapak Abdul Wakili dari Pak Kapolsek. Alhamdulillah bisa hadir juga dari dan Ramil, ini diwakili juga alhamdulillah Pak Babinsa, Pak Sofyan, Pak Iwan Sofyan. Dua-duanya Pak Binsa juga baru bergabung. Alhamdulillah Pak Sofyan sudah bisa bergabung lagi, yang tadinya beberapa bulan lalu sempat kurang sehat dan dirawat, dan disehatkan senantiasa kesehatannya. Ada Bu Lurah yang sepertinya di bawah yang bisa bergabung dengan kita, Ibu Haja Yati Haryati MM, dan alhamdulillah ketua kita Seruan Bapak Ustaz Dr. Andes Yasuki hadir. Seluruhnya lah para ketua RW, ketua RT, Kelurahan Seruan dan ketua MUI ini juga dari kemarin berkoordinasi. Alhamdulillah ke Haji Jalaluddin Kamal MPD beserta para pengurus MUI tingkat kecamatannya. Ada beberapa sebagai ketua MUI tingkat kelurahan di Kecamatan Bojong Sari, ada beberapa ketua DPI kecamatan di tingkat Kecamatan Bojong Sari. Alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya semuanya, dan para asatidjah, ketua Majelis Taklim Alhamdulillah Ibu Ustazah Laila Nur Arifin di bawah beserta rombongannya tim dapur dah. Terima kasih atas semua kerjasamanya. Pertama kami atas mewakili MUI Kecamatan Bojong Sari katanya, dan DPI Kecamatan Bojong Sari, oh ya ketua DPI Lurah Seruan Haji Lala, mewakili itu semua. Pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah ini subuh gabungan yang ketiga untuk tingkat kecamatan. Kemarin pertama di Kelurahan Curug ya, jadi dengan Pak Camat juga. Yang kedua di Kelurahan Duren Seribu bersama lagi mudik, dan alhamdulillah yang ketiga. Namun kalau di Seruan Pak Camat kami laporkan bahwa subuh keliling ini sudah putaran yang pakai ke 196
Saya ingat pada saat itu pembentukan kurang lebih pada tanggal 29 bulan 5 2016. Cuma memang di dalam satu bulan itu 2 kali pertemuan, jadi per 2 pekan. Kurang lebih hampir sudah 8 tahun kita melaksanakan kegiatan subuh keliling di tingkat kelurahan Serua. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan mudah-mudahan untuk merajut ukhuwah Islamiyah kita bersama dan mendekatkan kita kepada warga masyarakat khususnya kelurahan Serua. Alhamdulillah ini sudah digabungkan dengan tingkat kecamatan Bojong-Sari. Nanti mudah-mudahan seluruh pengurus minimal MUI Kecamatan Bojong-Sari bisa hadir semua, banyak dari pengurus ya, dan dari Kecamatan Bojong-Sari juga seluruh kelurahan-kelurahannya bisa menghadiri daripada kegiatan ini. Nanti untuk tingkat kelurahan Serua untuk selanjutnya di Masjid Talal Khairat. Sedianya ini pun ada pergeseran karena waktu itu tanggal bulan harusnya di sini ada suatu hal yang bergeser dan jadwal pada saat ini adalah di Sumpah, tapi kebetulan karena memang ada sedang pembangunan akhirnya alhamdulillah Masjidul Ilahi tersedia dan kita sudah menyusun jadwal untuk 1 tahun ke depan juga. Mudah-mudahan masjid dan mushola yang ada di Serua nantinya bisa bersinergi bersama-sama dan lebih meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita menjaga stabilitas keamanan lingkungan dan menjaga kondusivitas lingkungan kita juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sama pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan atas nama MUI tingkat Kecamatan Bojong-Sari Kelurahan dan DMI tingkat Kecamatan Bojong-Sari dan Kelurahan juga terima kasih atas segala partisipasi dan kehadirannya. Yang jelas pastinya setiap kegiatan ini juga banyak yang artinya disumbangkan. Terima kasih, mudah-mudahan segala apapun yang dikeluarkan pada saat ini mudah-mudahan dicatat amal kebaikan kita dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ternyata ini edisi tingkat kecamatan saja. Alhamdulillah keluarga besar Masjidul Ilahi dengan rasa bangga berterima kasih atas percayaan yang diberikan. Segini kasih Ustaz Zainal Fatah, Ketua Yayasan Masjid Nur Aisyah, dan Ketua DKM kita mudah-mudahan sudah hadir di tempat ini, Bapak Sofyan Kurniawan MM. Dan izinkan saya menyapa mungkin tidak terasa Bapak RW kita Bapak Ratno dan bapak-bapak RT yang ada di depan kelurahan RT 8 RT 78 dengan segala hati selamat datang pada bapak-bapak sekalian. Baik, bapak-bapak dan ibu sekalian, berpadunya ulama dan umaroh berpadu dalam bersamai warganya masyarakatnya, mudah-mudahan membawa keberkahan tersendiri bagi kita. Kita tidak ditinggalkan seperti cerita di sebuah negeri yang ketika rakyatnya terkena musibah ada saja yang membuat militan-militan. Dan semoga kebersamaan ini insya Allah Allah kelak dan semoga pula Allah kumpulkan kita di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Camat kita Bapak Dr. Andes Suryana Yusuf. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Masjid Bayi Badruddin Salawati, Ketua Yayasan Masjidul Ilahi beserta Ketua DKM, Pak Kapolsek, Pak Babin, sahabat petugas, Alhamdulillah
alhamdulillah para hadir dan pada suku kali ini lengkap. Saya hormati Ketua MUI Kecamatan Gunung Sari, Ketua MUI Kelurahan, Ketua DMI Kecamatan, Ketua DMI Kelurahan. Yang saya hormati Ketua NU Kecamatan dan Ranting, Ketua GCM Gerakan Cinta Masjid. Saya hormati Pak Kepala KUA Dr. Saiful Bilal, terima kasih Kiai. Yang saya hormati Bu Lurah dari bawah, Pak RPM, Pak RT, Pak RW. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu, para ketua PKM yang ada di Kecamatan Bojong Sari atau di Kelurahan Sebuah ini, bapak-bapak, para asatid di bawah para ustadzat alladzina bil ismu dan iman takliman. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah dari mulai tahajud, terus qobliyah subuh, pelaksanaan berjamaah subuh, dan sekarang taklim subuh gabungan Kelurahan Sebuah dan Kecamatan Bojong Sari. Mudah-mudahan menjadi benteng buat kita terhindar dari bencana. Mudah-mudahan wilayah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diamankan dari berbagai musibah, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf Kiai, waktu aku hari saya nggak hadir, langkah betul. Pas saya masih punya ibu di Sukabumi, kadang-kadang masih umurnya 87 tahun, masih laki-laki. Yang pertama, mari sama-sama kita memakmurkan masjid. Dengan kita memakmurkan masjid dari imarahnya, idarahnya, juga riayatnya. Dan alhamdulillah nanti jam 8.30 ada kegiatan pemakmuran masjid dari pusat. Ada wakil ketua MUI pusat nanti di Guri Bali jam 8.30. Bisa juga insya hadir, Pak Wali juga diundang. Tapi Pak Wali disposisi dan hadir camat. Mungkin bagi para ketua DKM, kalau untuk mempertajam masalah takbir masjid, ya, nama yang masjid Allah, Alhamdulillah boleh hadir. Itu ada dalam ayatnya surat Taubah. Nanti ada pembinaan pemakmuran masjid dari pusat yang datang, wakil ketua MUI pusat di Guri Bali, di Kelurahan Curug. Kalau yang mau hadir silakan. Termasuk nanti jam 8 ada Pak Menteri Pendidikan di Alun-Alun Barat. Kalau yang mau hadir ada seminar juga, nanti ada Pak Menteri Pendidikan. Insya Allah. Mari sama-sama kita memakmurkan masjid dengan adanya kita berjamaah menjadi tanda bahwa Kecamatan Bojong Sari, Kelurahan Sebuah, unsur pemerintahannya, polisinya, TNI-nya kompak, gitu ya, sama-sama memakmurkan masjid. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Yang kedua, kami mengajak kepada para ketua TKN Musyawarah dan Masjid, mari sama-sama untuk mengurus surat-surat dan izin musyawarah masjid. Sebagai jamaah, salah satu memakmurkan masjid itu dari segi riayah. Kalau masalah kan makmuran masjid itu ada riayah, idarah, dan imarahnya. Imarah bagaimana kita seperti ini memakmurkan masjid, jamaah banyak. Kalau di Jogokarian malah di absen, mana tetangga yang belum bisa berjamaah ya, diajak kalau alasan sakit atau alasan. Kemudian dari segi idarah,
kita untuk pemeliharaan masjid atau ngayah, sama-sama saya mengajak sebagai camat untuk mumpung kita masih eksis jadi ketua lingkungan, ketua masjid, untuk sama-sama mengurus surat-surat masjid. Pak Kawa ya, insya Allah kalau wakaf berarti ada kita wakaf, nanti lanjut ke BPN ada sertifikat wakaf. Sertifikat itu ada milik, ada wakaf, ada hibah, ada perorangan, ada perseroan. Kenapa kemarin saya sholat tadi malam di satu daerah yang disebutkan ternyata memang ada gugatan, nggak jauh dari kita tepatnya, ada gugatan dari ahli waris terhadap masjid sudah besar. Saya di sambutan pada pagi ini saya mengajak ya para ketua DKM, Pak RT, Pak RW, Pak LPN, Bu Lurah untuk sama-sama mumpung kita masih eksis mengurus surat-surat dari masjid. Kalau suratnya tadi dari mulai wakaf sampai sertifikat wakaf, kemudian izinnya izin mendirikan bangunan atau IEB. Sekarang IEB itu beralih namanya PBG, persetujuan bangunan gedung, sama saja. Bukan saya kemarin sebelum tugas kecamatan di bagian IEB ya. Retribusinya gratis kalau untuk masjid. Retribusi gratis, tidak ada biaya retribusi kecuali untuk rumah dan usaha bangunan lain itu ada retribusi yang dibayar ke negara. Tapi kalau untuk masjid nol retribusinya. Kecuali mungkin ada jasa gambar dan konsultan. Kalau diantara warga masjid yang bisa gambar ya gratis juga. Tapi karena mungkin ada gambar struktur, gambar teknikal dan mekanikal plumbing, nah itu mungkin yang berbayar hanya konsultan untuk mangga. Kalau retribusi gratis. Kami dari Lurah Camat juga nggak ada biaya. Kalau untuk masjid nggak ada biaya, kita bantu sama-sama. Kenapa saya ngomong begini ya? Tadi karena menyaksikan betapa dasarnya kalau ada gugatan dari mewakil gugatan, kemudian masalah izin mendirikan bangunan atau PBG ya juga itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kami mengajak bahwa ini akhir tahun pelaksanaan Natal ya, Natal dan Tahun Baru. Kemarin juga sudah ada permohonan dari gereja. Kita ada 2 gereja Bojong ini, Sawangan 1 Kolkaya, di 3 Sawangan Bojong ada 3 gereja. Mereka mengirim surat kepada camat untuk memohon kondusivitas kerukunan antar umat beragama ya. Mari kita sama-sama, kalau mereka bisa menjamin kita Idul Fitri, Idul Adha aman, damai, nyaman ya. Kita pun sebagai warga muslim Bapak Babinsa, Bapak Bimas ya, kalau perlu kita dari NU, dari Banser atau dari organisasi lain pengamanan kita di malam Natal dan Tahun Baru, kita sama-sama piket berbaris lalu kaidahnya. Alam kaidahnya kita negara Pancasila, mari sama-sama untuk saling menjaga toleransi ya. Itu himbauan dari saya karena mereka kemarin mengirim surat untuk pelaksanaan Natal di 25 Desember. Itu mungkin sambutan dari saya. Terima kasih atas kegiatan penyelenggaraan subuh gabungan ini. Sekali lagi menjadi tanda bahwa kita umat Islam siap untuk beraktivitas dari mulai subuh sampai nanti maghrib atau malam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak camat kita, Bapak Dr. Suryana. Baik, Bapak-bapak sekalian, terbaru terjadi kerusuhan di Kalimantan oleh perkaranya biasa ya, motor yang belum lunas katanya. Jadi pastikan agar
bapak yang masa lalu agak dibayar agar jangan terjadi ditarik orang mata. Baik bapak-bapak sekalian, kita akan mendengarkan sambutan selanjutnya dari orang yang salah satu berjasa untuk membuat kita menghadirkan produk halal, menghalalkan yang haram. Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Billah MHD, kepada beliau pada tafadhal syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramin. Penghormatannya saya global saja. Para pejabat pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Camat Gunung Sari, Ibu Lurah, Bapak LPM, RT dan RW yang Allah muliakan, para kiai, Bapak Kiai Haji Jalal Kamal, Bapak Ibrahim dan seluruh para aset lainnya, yang mohon maaf sengaja diglobalkan saja supaya tidak panjang waktunya. Para sesepuh masyarakat, para tokoh agama yang Allah muliakan, serta saudara yang memuliakan, para pihak keamanan pun. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam kegiatan yang mulia subuh ini. Meskipun hari ini keluar dari rumah dari jam 1 pagi, saya keluar tadi harus ngantar istri ke Bandung dulu terus langsung kemari, dan nanti setelah ini mengangkat nikahkan beberapa pengantin. Doakan semoga secara walafiat. Agak grogi karena biasanya ngomong depan pengantin baru, lima pengantin lama semua. Tadi saya khawatir salah nyebut hadisnya kan nikah sunnati, terus nyuruh nikah lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kami izinkan suatu singkat ini pertama menyambut baik dengan kegiatan subuh keliling ini. Seperti kata Bapak Camat tadi, siapa lagi kalau bukan kita yang komisi. Insya Allah ini bagian dari tanda keimanan kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Insya Allah catatan iman Allah besar sekali buat kita bagi insya Allah. Kemudian atas nama Kalba kami mau menyampaikan beberapa informasi. Pertama berkaitan dengan tugas kami yang utama adalah soal pernikahan, maka kami sampaikan bahwa sejak sekarang pendaftaran nikah sudah ditutup. Ya, artinya pendaftaran nikah sudah ditutup untuk pernikahan yang bulan Desember ini, Pak. Jadi nanti dibuka lagi tahun baru tanggal 2 Januari. Maka mohon disampaikan kepada Bapak RW yang mungkin ada keluarganya mau nikah, aja tahun depan. Karena sekarang pembukaan pemerintah sudah ditutup, sehingga yang kita lihat hanya sudah daftar 3 bulan sebelumnya dan yang sebelumnya. Jadi itu pertama, jadi ditutupnya akan akhir tahun saja untuk buku gitu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan program kami tadi kata Pak Camat tentang izin operasional ataupun izin terdaftar mushola dan masjid. Maka segera Bapak Ibu jamaah yang punya masjid mushola belum ada izin terdaftarnya, belum ada nomor ID-nya, maka silakan diurus ke kita, langsung ke ruangan saya, tidak lagi ke meja staff, langsung ke ruangan saya kalau supaya memutus birokrasi. Demikian pula urusan wakaf, kami melakukan program percepatan akta wakaf ya. Targetnya tahun ini minimal dulu target 20, sampai sekarang baru 16 bidang, masih kurang 4 lagi, tapi sudah ada calonnya 4 ini insya Allah tercapai. Maka tahun depan silakan Bapak Ibu yang dulu mungkin ngurusin wakafnya berbelit-belit, sekarang langsung saja ke kantor saya, ke ruangan saya, nanti kita konsultasi dulu. Memang tidak sekali janji, tapi kita ngobrol dulu bukti tanahnya apa segala macam, nanti akan kita arahkan pembuatan surat-suratnya. Jadi targetnya insya Allah mudah-mudahan Pak Camat Camat Budi Usaha ini awal ini berada pada posisi yang teratas untuk AIW akta ikalah. Maka itu semua dukungan dari
LPM Curug, LPM Seruan dan juga segala macamnya itu, maka kami mohon kerjasamanya juga dari pemerintah di wilayah untuk bisa juga mendorong masyarakat yang mungkin ada tanah wakaf belum di AIWK atau wakaf, maka segera diurus kepada kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini waktunya cepat. Kemarin paling cepat sehari selesai daerah Curug itu. Kemudian di Seruan juga terakhir kami juga itu pun selesai. Alhamdulillah sebentar lagi di Ustaz Daud akan kita laksanakan lagi proses, mudah-mudahan tercapai. Nah ini tahun depan insya Allah kita akan tingkatkan. Itu mungkin supaya masyarakat tahu bahwa Al-Baqi bukan bagiannya yang apa tadi menghalalkan yang halal saja, tapi juga melegalkan yang halal gitu, supaya apa namanya kehidupan keagamaan di masyarakat tetap maju dan berkembang. Saya kira itu, insyaallah nanti kita bisa jumpa lagi. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapatkan beberapa pesanan dari kepala kita. Jadi bukan cuma produk yang tadi aja Pak ya. Jadi pesan ibu-ibu, ini kalau abang doa jangan curiga, bukan nikah lagi gitu. Tapi mungkin urus wakaf, urus apa namanya data masjid dan lain sebagainya. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, sebentar lagi kita mendengarkan nasihat tausiah dari tuan guru kita Bapak Kiai Al-Badri. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan kejadian yang belakangan terjadi di bagian negara kita, saudara-saudara yang terkena musibah. Keajaiban yang luar biasa, masjid yang masih tetap berdiri kokoh, bahkan ada suami yang dia selamat satu-satunya di keluarga itu. Kenapa tuh? Tumben-tumbenan si istri minta suaminya sholat, bang masjid. Subhanallah, kalau masa kejadian sangat kasar ke masjid itu suami. Nah begitu sholat ke masjid, datang banjir bandang yang menyapu pemukiman tersebut, di antaranya keluarga si laki-laki. Subhanallah. Dan itu kalau kita mau setback kejadian beberapa tahun lalu, bapak-bapak tertinggal kejadian di situ gitu saja. Ya, kejadian berbeda saja dalam subuh, di mana masyarakat sebagai besar asing terkena bobokan. Saya bukan berarti minta bapak-bapak sejak saat ini kita tidur di masjid, enggak. Akhirnya di keluarga. Artinya apa sih? Mudah-mudahan dengan kita mengingatkan langkah kaki kita, hati kita di masjid, mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah atau tingkat berkah dan sahabat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak ibu sekalian, selanjutnya kita dengar nasihat tausiah dari tuan guru kita sekaligus akan menutup acara ini, rangkaian ini dengan kegiatan doa dan muhasabah. Saya Afandi, mohon maaf jika dalam membawakan acara ini ada banyak kesalahan dan kesalahan. Jika mewakili keluarga besar pengurus Yayasan Musyidur Ilahi, mohon dibukakan pintu masuk sebesarnya apabila dalam mengganggu bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian ada kesalahan dan kesalahan. Terima kasih atas kedatangannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama yang hadir pada hari ini, pada pagi hari ini, Ketua MPI Kecamatan Bojongssari Khinafillah Mukarram Haji Dr. Jalaluddin Kamal beserta seluruh jajaran pengurus MUI lainnya, Ketua DRI beserta seluruh SPD beserta seluruh jajarannya, baik Ketua DRI Kecamatan Bojongssari sekaligus beliau sebagai Ketua Gerakan Cinta Masjid Kelurahan Purwokerto Sukabumi. Yang saya hormati juga para ulama lainnya, aparat pemerintahan hadir, alhamdulillah. Bapak Camat kita, Bapak Surya Yusuf dan tinggal di Sawangan bisa hadir bersama kita, juga ada Ibu Lurah, Bu Yanti, juga Bapak PLPM, Bapak Ikhlas Basuki, juga dari aparat keamanan, ya, Bapak Kapolsek diwakili Bapak Waka Polsek itu Bapak Selamat, juga Dimas dan Babinsa. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nur Ilahi Akhinafillah Ustaz Zainal Fatah beserta para dewan pembina, pengawas, penasehat, yang ada Ustaz Dr. Asad Munasir, Ustaz Sumarna, Ustaz Richard dan sebagainya. Juga saya hormati Ketua DKM Wilayah Sedang Jajaran, ini banyak yang hadir teman-teman kita. Bisa lupa Bapak Dr. Saifullah, Ketua KUA Kecamatan Bojongssari. Saya sempat kaget tadi, nikah ditutup padahal ada yang pengen nambah gitu kan ya, ditutup ternyata sampai bulan Desember. Jadi saya berharap kalau mau datang Desember nggak bisa. Kalau buat saya ditutup seumur hidup. Wow, saya kaget lagi ditutup loh, berarti saya nggak boleh lagi kalau begitu. Ternyata buat yang pertama bulan Desember karena sedang padatnya. Hari ini Pak Kepala KUA sampai siang beliau akan hadir dalam pernikahan. Juga yang lain-lain, kalau tidak sebut satu persatu waktu yang singkat, tidak mengurangi rasa takut sama hormat saya, para ketua DKM, kemudian para bapak RW, RT, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu juga yang aktif di bawah dari pengurus Masjid Ilahi, hadir rahimahullah. Bersama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah pada pagi hari ini. Luar biasa kehadiran kita semua dalam subuh keliling yang dilaksanakan rutin oleh Kelurahan Seruang yang ke-196. Seperti itu untuk pengurusnya yang ke-196 ya, dan untuk tingkat kecamatan yang digagas oleh MUI dan DKI serta lainnya adalah yang ketiga dan bertempat di Masjidil Ilahi. Mudah-mudahan kegiatan yang mulia yang baik ini diawali dengan kegiatan ibadah sholat berjamaah, beriktikaf dan dilanjutkan dengan pada pagi hari ini. Salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad
Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kajian kesempatan pagi hari ini, Mama coba Pak Ges di atas agar menyampaikannya lebih konsentrasi. Kajian pada subuh kali ini adalah kita ingin mengetahui tentang subuh. Sholat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan dua kata, yaitu hanya sholat subuh. Pertama dengan sebutan subuh, yang kedua dengan sebutan fajar. Ayat yang menyatakan sholat subuh dengan sebutan subuh, wasubhi idza tanafas, surah At-Takwir ayat 18. Kemudian sebutan kata al-fajr wal fajr dalam surah yang lain, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Silakan buka dalam surah Al-Isra ayat 8. Lalu kita ingin tahu juga apa makna subuh dan makna fajar yang disebut dalam Al-Quran. Kata subuh itu adalah kata yang memang sepadan dengan kata asbaha. Ketika kita bertanya kepada orang dengan ungkapan yang umum, kaifa hal, bagaimana kabarnya, itu secara umum. Tetapi ketika bicara kaifa asbahta, bagaimana kabarmu, keadaanmu pada hari ini. Nah, kata asbahta menunjukkan bahwa di awal hari itu punya rencana yang sudah matang, punya rencana yang sudah bagus. Jadi kata subuh asbahta itu adalah maknanya punya planning yang bagus. Ketika ditanyakan kaifa asbahta, kaifa asbahtu, berarti di pagi hari itu kalian sudah punya rencana yang terprogram sampai malam hari atau sampai berikutnya. Saya tanya tadi sama kepala dokter Alhamdulillah, ada berapa nikah hari ini? Banyak. Target jam 8 ya, ada. Nanti daripada pulang ke Beji, ke Margonda, sudah. Nanti istirahat dulu Alhamdulillah, kalau pulang kita kerja. Jam 6 siapin pos 2. Dia lama sebenarnya juara pada petir ya. Itu jam 8 ada pernikahan, jam 9 ada pernikahan, jam 10 ada pernikahan. Berkah juga hari ini ya. Makanya beliau datangnya harus pakai mobil, karena pulangnya berkah mulu. Alhamdulillah. Asbahta direncanakan dengan baik, maka menggunakan kata asbahta subuh. Maka ketika kita disebutkan dalam Al-Quran subuh, bahwa di pagi hari itu kita bangun sudah punya rencana yang baik. Saya juga hari ini alhamdulillah punya rencana sampai malam. Setelah ini ada sarapan enggak? Insyaallah kita bersama-sama ya. Sudah direncanakan oleh kalian oleh warga atau semua. Saya juga punya planning hari ini di jam 8 kajian dari saling kaum ibu. Lalu setengah 10 saya lanjut ngajar sampai jam setengah 11. Setengah 11 ada pertemuan dengan para KKN. Lanjut sampai malam. Nah, pimpanya masih mau berkata Tuhan. Ya, baik asbahta kembali lagi. Oleh karena itu ketika kita melaksanakan subuh begini, maka sebenarnya kita bangun di pagi hari kita sudah punya kegiatan. Beda sama orang yang bahasa Betawi, wajah ini belum bangun, ya kan? Apalagi udah kurang, anak muda masih gagah, masih tidur bangun jam 10, udah gak ada punya apa-apa program itu. Ya, boro-boro segala punya rencana, subuh juga gak dilaksanakan. Insya Allah kita semuanya ketika subuh lagi
sudah matang punya rencana pada hari ini dan pada kesempatan berikutnya. Makanya Ibnu Abbas adalah sepupunya Rasulullah SAW. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas. Abbas itu namanya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas baik meriwayatkan hadis. Ya, beliau langsung mendengar dari Rasulullah. Beliau menyaksikan langsung dari Rasulullah. Beliau adalah orang yang masuk Islam junior. Itu lalu sampailah yang dalam rawit dari disebut dengan ya Abu Dawud dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW ketika bangun tidur beliau pernah yang sah biyadihi min asal naumihi. Ya, Rasul bangun tidur yang disuruh duduk. Nah ini kita lihat etika Rasulullah SAW dalam bangun tidur. Beliau bangun tidur duduk dulu, enggak langsung baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau baca doanya sambil remang-remang, sambil ngantuk, ujungnya pulas lagi. Jadi bangun dulu, duduk, lalu beliau mengusap mukanya karena masih bekas tidur. Kalau kita mau begini, ngusapnya banyak-banyak. Dari sini, dari ini. Ya, kita gini dulu, duduk sebentar. Jangan langsung ke kamar mandi sembarangan. Jororoman bahasa saya. Ya, duduk dulu sebentar. Udah tenang, baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, tadi malam kita berdaya. Allah istirahatkan kita sejenak. Ada yang punya 3 jam, ada 4 jam, ada yang 4 jam. Ada yang semalam tidur, ya. Ada yang sisa. Kalau semalam bisa yang ketahuan. Nah, wa ilaihi nusyur. Hanya kepada Allah lah kembali. Kata an-nusyur berasal kata nasyara, menyebar. Jadi pagi hari kita menyebar kemana-mana akan kembali. Nah, hidup ini kita Allah kasih peluang di dunia dan akan kembali kepada Allah. Yang namanya pergi, kita berharap akan pulang kampung. Kalau dunia ini kita diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Makanya an-nusyur itu pulang ke dalam keadaan senang. Oleh karena itu punya rencana yang baik, punya planning yang baik, di dunia ini punya rencana yang baik, amal solehnya banyak. Nanti dipanggil Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam keadaan senang. Makanya orang yang husnul khatimah mukanya tersenyum, mukanya cerah, beda sama orang yang banyak maksiat. Nah, kalau kita lebaran namanya pulang kampung dalam keadaan senang kalau punya bekal. Walaupun buat bensin doang, buat motor doang, tapi pulang kampung senang. Bahkan disambut di kampung dengan sambutan yang senang, dengan makanan dan sebagainya. Kita persenkan. Yang berikutnya, Rasulullah SAW ini sunnah Rasul diamalkan. Setelah membaca bab tidur tadi, baca surah Ali Imran 190 sampai 194. Gimana bunyinya? Yang bisa jawab hadiahnya 1 juta. Dikeluarkan dari pacaman 500 orang. Yang bisa jawab habis waktunya. Atau belum jawab, kita belum siap. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal lahari ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin
من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Jadi panjang saja baca. Mau dibahas 3 jam begitu. Ya, itu artinya bagus betul berkaitan dengan kita hidup di awal pada hari ini. Dan ketika kata wasubihi kita tanafas demi waktu subuh, apabila subuh tanafas itu apa? Tanafas itu kalau manusia namanya bernafas. Subuh itu mengeluarkan oksigen. Itu binatang, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia di awal aktivitasnya adalah subuh bagi kehidupan ini. Yang waktunya singkatnya. Yang kedua, subuh kita seperti ini disebut dengan al-fajr. Makanya yang namanya gerakan sholat subuh berjamaah itu bukan sekarang doang. GCM, gerakan cinta masjid, gerakan kita subuh berjamaah. Kebetulan kita ingin menyatukannya ada 2 minggu sekali. Setiap hari ada masjid musola yang terdekat. Sejak zaman Rasulullah untuk sahabat-sahabat berlomba-lomba untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Abdullah bin Umi Maktum, matanya tidak melihat, beliau buta. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, salat subuh mataku tidak melihat. Apakah aku diperkenankan tetap untuk salat subuh di rumah? Tidak berjamaah di masjid, kata Rasulullah. Bukan Rasul bilang jangan atau bilang tetap, tidak. Jawaban Rasul dengan ungkapan jawaban yang maknanya atas makhluk ada. Apakah kau mendengar azan? Bala ya Rasulullah. Benar aku mengatakan. Kalau begitu usahakan kau tetap sholat berjamaah di masjid. Itu Abdullah bin Umi Maktum. Padahal saat itu jarak dari rumahnya ke masjid belum tentu dekat, belum ada listrik. Kemudian itu masih pada masa itu tak seperti sekarang. Kalau hujan enggak kehujanan, kalau panas ada AC enggak kepanasan, tempatnya juga ada permadani, wudhunya juga rapi. Masjid itu hanya dari pelepah kurma. Kalau hujan basah, kalau dingin benar. Atapnya dari pelepah kurma itu terapa tertutup. Tapi semangat untuk ibadah sholat subuh berjamaah, masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Yang Allah berikan keberkahan kepada umat orang-orang yang bangun tetap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau umat belum tahu fadilah keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, la atahum walau habban, mereka akan untuk sholat berjamaah walaupun berangkat ke Meraka jauh, pakai tongkat, tetap akan berjuang. Kenapa? Fadilahnya sholat subuh berjamaah. Awal sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Sholat zuhur sama sholat asar disebutkan dengan kalimat aqimi sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili, sholat maghrib dan sholat isya. Wa qur'an al-fajr, subuh disebut sendirian. Dan sholat subuh. Sholat subuh dan menggunakan kata wasolatul fajri, tapi menggunakan ayat wa qur'an al-fajr. Qur'an itu apa? Bacaan. Artinya sebelum subuh adalah dilaksanakan banyak bacaan zikir. Di antaranya banyak baca Astaghfirullah Rabbal
astaghfirullah minal khataya. Tapi bagaimana kalau nanti pikir masing-masing dosa itu lama ya. Astagfirullahaladzim. Minimal bisa nggak 100 kali sebelum sholat subuh. Ada orang pertama mereka istighfar sebelum waktu subuh. Namanya waktu sahur. Ayatnya wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar pada waktu sahur. Ayat yang lain wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka istighfar. Itu ciri orang-orang yang bertakwa. Apalagi tadi bangun tidur membaca doa, baca surah Al-Imran 190 sampai 194. Lalu berwudu. Urutannya gimana? Kalau pengen kita melaksanakan sholat terserah mau gimana aja. Tapi paling tidak bangun sholat dulu. Sholat wudu 2 rakaat. Setelah itu sholat apa? Sholat taubat. Kita sholat taubat punya dosa. Setiap tahun kita sholat taubat. Setelah itu cukup waktu kan masih sholat sholat tahajud. Setelah itu sholat hajat minta kepada Allah. Setelah itu sholat witir. Baru kita bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Setelah azan ada sholat fajar. Sholat sunnatul fajr atau rakaatul fajr. Rakaatul fajr khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya. Sekali lagi, sholat sunat sebelum subuh makanya waktu dipanjangkan sampai berapa menit? 7 menit. Bagian ketiga masih bisa sholat. Antara adzan dan sholat waktu yang mustajab. Berbanyak berzikir kepada Allah, minta kepada Allah. Subhanallah, ya 5 menit lagi jam 6 kita selesai semuanya. Ya sampai saat itu kita selesai sarapan. Kali saya sampaikan di fasilitas semuanya. Baik, hadirin hadirat rahimahumullah. Wa Qur'an al-Fajr, ternyata kita di dalam sholat itu subuh sebelumnya ada bacaan yang kita baca. Makanya zaman Rasulullah sholat subuh itu azan subuh 5 kali. Coba di Masjidil Haram ya kan, di Masjid Nabawi ya kan, 1 jam sebelum subuh. Kalau subuhnya jam 5, jam 4 udah ada memotivasi. Bangun. Kamu akan masuk waktu subuh, bisa tahajud, hajat dan sebagainya. Kira-kira di sini kita sholat memang azan 2 kali pada siap dan masyarakatnya. Orang-orang diprotes padahal kita kalau azan 2 kali di sini ya. Apalagi sekarang subuh jam 4 lewat dikit. Berarti kan 1 jam sebelumnya jam 3 orang habis dikain protes. Iya. Itu adanya salah. Itu adanya ketetapan. Enggak mau bayar. Wah, macam-macam protesnya. Saat ini yang berlaku di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada di beberapa daerah ketika berkunjung itu ada adzan sebelum subuh 1 jam sebelumnya agar kita persiapkan ibadah. Wa Qur'anil fajr. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Bahkan setelah sholat subuh, man shalla salata subhi fil jamaah thumma yaqdu yadhkurullaha wa yusalli rak'atayn fa kana 'alaihi ka'ajri hajjah wa umrah. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk, dia berzikir kepada Allah, lalu sholat sunat lagi 2 rakaat sholat syuruk, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umrah. Taman, tidak disebutkan. Bukan berarti kita ada orang berhaji udah sholat subuh, bukan ya. Gambaran betapa besarnya pahala bagi orang yang sholat subuh lalu dia berzikir kepada Allah. Yang sholat subuh langsung kaburnya sampai rumah gue tidur lagi. Berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, kita hidup ini harus punya rencana yang baik. Makanya di awal dengan yang baik. Insyaallah dengan kita punya niat yang baik, di awal yang baik kita akan mendapatkan bernama al-falah. Makanya ketika ada hayya 'alal falah,
dan senang, falah muflih qad aflahal mu'minun, berarti dia sukses dan senang. Sebab ada orang yang sukses tapi tidak senang, ada yang senang tapi tidak sukses. Mendingan jadi orang kaya tapi puyeng. Apa dengan orang sifat tenang? Jadi orang kaya tidak sukses tapi ruwet berpikiran. Apakah jadi orang miskin yang tidak sukses jadi orang kaya tapi tidak tenang? Nah, kita pengen dua-duanya, maka mendapatkan al-falah, maka agar hayya 'alal falah, kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Waktu terus berjalan, gak terasa waktu kita ya. Umur sudah gak terasa, ya Allah. Saya gak ulang tahun kalau gak gini nama anak yang masih bicara ulang tahun. Umur saya ternyata baru 29 bersama, alhamdulillah 29. Akhir zaman akan terjadi nanti. Saya alaikum zaman ma'ala ummati, akan datang kepadamu suatu masa di mana tanda-tanda kiamat, di antaranya taqarubus zaman wa taqarubul aswan wa yantashirul kadhib wa tantashirul fitnah. Kesampaian tanda kiamat kalau tidak matahari terbit dari timur, gitu ya. Perempuan lebih banyak, maksiat banyak, merajalela. Ada lagi taqarubus zaman, waktu terasa singkat. Ya, benar ya. Ini baru kemarin semuanya 2000 yang lalu ya. Bersuling lagi. Kemarin kita habis berkredit, besok tagihan lagi baik. Taqarubus zaman, udah terasa kita baru kemarin umur 20, sekarang 50, udah banget kita. Taqarubus zaman. Baru kemarin puasa, Februari udah puasa lagi banget. Taqarubus zaman tak terasa kita ini semua. Yang kedua, taqarubul aswan, bisa sebutkan pada pagi hari ini. Pasar semakin dekat. Dulu kita kalau belanja dulu malu ke Tanah Abang. Sekarang mal-mal banyak mulai pada tutup. Tanah Abang juga benar karena umroh. Kita itu ada pedagang Tanah Abang. Sekarang gimana? Ustaz makin sepi, bikin turun sekarang pedagang. Kok udah mulai banyak yang tutup. Kenapa nggak laku? Gara-gara taqarubul aswan. Pasar makin dekat. Apa? Di rumah saya pakai anak saya 3 orang ngantri. Yang satu di Mesir, yang pertama. Yang kedua pesantren Al-Garmiyah. Yang ketiga pesantren Al-Um. 3 orang. Belum anak saya di rumah ada 1. Sama istri 5. Bayangin, Assalamualaikum sedikit mengundang ceramah bersama. Assalamualaikum dan kesopan. Beda kalau Assalamualaikum mengundang saja. Boleh kok. Berapa? Pakai 300. Mending anak saya ngomong nggak ngomong. Ini bapaknya masih bayar kali ya. Bapak saudara saya pulang lagi pakai pagi-pagi. Sore datang lagi. Penasaran. Justru dia kita beli kagak kayak tidak kita bayarin. Taqarubul aswan. Terus apa lagi? Yang tasyirul kadhib. Dusta semakin menyebar kemana-mana. Bacakan tapi HP-nya dia apa? Iya, coba. Ya, HP penipuan. Dulu ibu tuh offline, sekarang ibu online coba. Makanya kalau ada telepon yang kagak saya kenal, apalagi kita kagak enak, udah saya tolak aja, atau saya bagian itu kagak diangkat. Puyeng kita, ya banyak penipuan. Apalagi, maaf ya, saya transfernya salah. Ya sebenarnya alhamdulillah kagak berbeda. Balas lagi, kalau transfernya ya sampai salah, saya balikin. Kita mau di mana ayo? Saya balikin. Kalau transfer lagi saya nggak ada. Tapi kalau ketemu saya balikin. Saya itu wajah itu kayak gimana sih? Udah tutup HP-nya udah. Terus fitnah yang menyebar di mana-mana. Baik, inilah betapa pentingnya kita salat subuh berjamaah. Seperti ini jaring silaturahmi aparatnya, pemerintahan, amanah ulama, tokoh masyarakat. Semua ini alhamdulillah jadi proyek berjamaah bersama di Kecamatan Bojong-Sari. Karena kita sudah kompak, tetap bersama-sama. Walaupun ada politik itu nyaman-nyaman baik, gitu ya. Dan kadang-kadang kita itu politik, kadang-kadang ya tetap ada
insyaallah semuanya sudah diangkat. Demikianlah ya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa tambah meningkatkan diri kita. Media sosial yang begitu banyak, kita bisa menjaganya. Yang manfaat kita ambil, yang tak manfaat tinggalkan. Ya, tak atau kita itu tiktokan gitu ya. Apalagi pas pakai pas ikut Facebook. Udah banyak benar. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah dan kita doakan juga saudara-saudara kita mendapatkan musibah di beberapa daerah Sumatera, Aceh, kemudian juga di Jawa Timur, maupun di Bandung. Semoga mereka diberikan kesabaran dan ketabahan yang wafat di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah kita melaksanakan sholat berjamaah yang 5 waktu, apalagi sholat subuh karena kita berada di rumah masing-masing. Kita oleh hari demi hari dengan penuh kebaikan berzikir kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah pada hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syallallahu lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah ya Allah ya Ma'bud ya Maulana ya Karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min al-khair fil hayati wa 'inda al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tad'na dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aynan illa satartah wa la maradan illa shafaytah wa la dalalan illa hadaitah wa la ridhan qadaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Habib. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.